Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini Selasa 4 Juni 2024. Banyak pemberitaan tentang kaitan dengan tenaga kerja. Kita lihat hampir beberapa hari ini, terhitung seminggu yang lalu ketika kemudian orang sibuk bicara tabungan perumahan tenaga kerja. Pada bagian lain, tabungan perumahan, tabungan kesehatan, tabungan pensiun itulah sesuatu yang satu paket di beberapa negara. Kalau kita belajar dari bagaimana Singapura mencoba memulai persoalan menata tenaga kerja, Badan Central Provident Fund atau CPF itu berdiri bahkan 1 Juli 1955, jauh di depan negara itu berdiri. Negara berdiri tahun 1965. CPF-nya pada zaman okupasi atau British koloni sudah berfungsi dan terbukti mensejahterakan pekerja di Singapura. Menyatunya sistem mulai dari pensiunan, tabungan, kesehatan, perumahan yang dikelola oleh Badan Central Provident Fund di Singapura ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan kita tidak pernah studi banding ke sana. Ya. Jadi beberapa studi banding sudah dilakukan dan saya waktu bertugas di Singapura selama 3,5 tahun, waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya sejumlah instansi belajar sebenarnya bagaimana sih sebenarnya Singapura bisa mensejahterakan rakyatnya. Even CPF-nya sendiri sudah perform dari tahun 1955, negara itu merdeka 1965. Dan persoalannya hanya sebenarnya angka aja, memanage angka-angka yang kita sebut saja angka yang diberikan pekerja berapa persen, itu soal persentase, dan yang diberikan oleh majikan berapa persen. Jadi sudah terbukti tabungan pensiun, kesehatan, dan perumahan satu paket, dan uang itu dikelola terpusat oleh CPF, Badan Central Provident Fund. Ya, kalau kita lihat di direktori ini, ya, bahwa CPF board ini, ya tentu kaitannya dengan Minister Power ya, Manpower ya, Menteri Tenaga Kerja. Tetapi beberapa boardnya itu juga terdiri dari beberapa instansi-instansi yang seperti di Indonesia. Artinya tanpa juga menghilangkan kesempatan atau peran serta dari banyak instansi yang terkait, tenaga kerja, terus kemudian organisasi, Menteri Kesehatan, dan seterusnya. Di sini juga terlibat di dalam Government Director ini menunjukkan bahwa semuanya bersama-sama seperti saya pikir di Indonesia. Jadi Central Provident Board Officer-nya itu juga terdiri dari macam-macam tenaga background ya. Di antaranya beberapa kementerian. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan sistem CPF ini di Indonesia? Beberapa hari belakangan ini banyak diskusi-diskusi, tapi saya percaya baik pengusaha dan majikan pasti sudah pernah memikirkan sebenarnya apa yang harus bisa dilakukan terhadap metode yang bisa kita lakukan untuk mengambil, katakanlah, mempelajari bagaimana Singapura mengelola dan proven mulai dari tahun 55 sampai dengan sampai saat ini. Hari ini hanya mereka berbicara mengenai persentase saja. Jadi kalau kita lihat persentasenya, di tahun-tahun ini, mereka tahun 2023 ini, itu persentase itu mencapai tahun 2023, itu menunjukkan angka yang berubah memang dari tahun ke tahun. Jadi itu sesuai dengan perkembangan berapa persentase dari majikan, berapa persentase dari pekerja. Nah, persoalannya kembali lagi kalau kita lihat seperti apa sih mereka mengelola, mungkin ada kaitan dengan masalah teknologi. Ada kaitan dengan teknologi kita memilikinya. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya kalau memang kita mau meniru dengan sistem CPF ini. Jadi kalau kita kembali mau melihat bagaimana mereka mengelola di negaranya, bagaimana CPF bekerja, ya, Anda bisa lihat di websitenya cukup banyak, klik aja How CPF Works, itu menunjukkan bagaimana mereka mengelola
sistem CPF ini dari waktu ke waktu, ya kan? Ya, ini persoalannya kembali lagi sebenarnya kalau kita lihat ini soal kepercayaan sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya mereka bisa mengelola dana yang datang itu ya, baik dari pertumbuhan dari tabungannya, terus kemudian bagaimana pendapatan orang pensiun, bagaimana kepemilikan rumah, bagaimana kesehatan. Ini kan sesuatu yang sudah sebenarnya dibahas di kita. Dan ini juga menjadi persoalan adalah lagi-lagi isu korupsi di belakangnya. Nah, kalau kita bandingkan Indonesia saat ini, ya, yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dengan sistem CPF yang ada sekarang, kalau kita bandingkan dua sistem CPF dan sistem BPJS yang ada itu, sebenarnya perbedaannya adalah soal kontribusi pekerja dan kontribusi majikan itu sesuatu yang katakanlah berkembang, berbeda. Singapura juga memiliki angka-angka itu, tetapi kalau kita mau melihat sebenarnya bagaimana kemudian dana ini dikelola secara terpusat, agak berbeda dengan dana yang dikelola oleh katakan BPJS. Ini menjadi menarik kalau kita bicara lebih lanjut tentang isu-isu korupsi. Ya, kalau kita lihat di CPF sendiri, misalnya ambil contoh di CPF ya, di CPF itu mereka membuat bahwa pada tahun 2023 kontribusi CPF ke majikan adalah 17% untuk mereka yang hingga usia 55 tahun atau menjadi 7,5% untuk mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Jadi 70 tahun mereka beberapa diantaranya masih bekerja. Dan untuk karyawan ya, untuk karyawan kontribusinya tadi untuk majikan ya. Untuk majikan itu bervariasi. Untuk majikan itu bervariasi antara katakanlah pekerja dan majikannya, pekerja dan majikan. Jadi untuk majikan itu persentasenya mencapai tadi sudah saya sebutkan angkanya, dan untuk tadi untuk pekerja sudah untuk majikan kita sebut 17 hingga 55% ya. Tapi untuk karyawan, kontribusi CPF-nya adalah 20%. 20% hingga 20% hingga usia 55 ya. Baru kemudian 15% untuk mereka yang berusia di atas 55 hingga 60 tahun. Dan berkurang menjadi 9,5% untuk individu yang berusia di atas 60 hingga 65 tahun. Untuk karyawan yang berusia di atas 65 tahun hingga 70, tingkat kontribusi CPF-nya 7%. Tingkat kontribusi CPF ini menurun ya menjadi 5% untuk individu yang 70 tahun ke atas. Jadi ada variasi yang saya pikir untuk Indonesia juga tidak jauh berbeda. Ini soal angka ini adalah ada hitung-hitungan yang terkait dengan inflasi dan lain-lain. Tapi menurut kita yang menarik adalah sebenarnya bagaimana meletakkan dana yang dikumpul. Ini persoalannya kan sumber dananya CPF ini juga dari majikan dan dari pekerja. Jadi ketika dana itu hanya bersumber dari dua dan itu kemudian lebih banyak tergantung kepada pekerja. Jadi kalau kita bicara growing saving tenaga kerja dengan retirement income dan kepemilikan rumah ya, dan termasuk kesehatan, sangat ditentukan oleh karyawannya. Ya, company juga kalau tidak akan bisa bekerja menjadi terhadap karyawannya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya kalau kita mau bagaimana Singapore Central Provident Fund, memang yang membedakan adalah pengawasannya yang ketat. Singapura dikenal dengan sistem yang baik ya, terus kemudian transparan, dan CPF Board memiliki prosedur pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana ya di situ ya. Kemudian ada hukuman yang berat terkait dengan fraud dan korupsi di pengelolaan dana CPF. Untuk Indonesia banyak cerita, dulu ada jam sostek jadi jam Rolex segala macam itu. Sangat berat yang dapat menjadi pencegahan dan ini pengelolaan yang dana yang keras terhadap dana CPF ini, dana pekerja dan majikan ini merupakan bagian yang dapat mencegah praktek ilegal.
Kemudian kita paham sistem digital itu bisa diatasi, tapi yang sulit ini yang kedua ini sebenarnya. Setelah pengawasan ketat tadi, hukuman yang berat, sistem digital kita bisa beli. Kita juga sekarang hampir semua para pejabat bicara digitalisasi, tapi kemudian pada balik lain pengawasan ketat dan hukuman berat belum. Nah, untuk Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, kita ketahui tingkat korupsi, kalau kita dekati dengan tingkat korupsi, Indonesia memiliki tantangan terkait dengan tingkat korupsi yang tinggi ini dibandingkan dengan Singapura. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Pada bagian lain, keterbatasan pengawasan, meskipun BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme pengawasan, namun keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat mempengaruhi aktivitas pengawasan terhadap perilaku fraud atau korupsi. Dan tentunya diperlukan reformasi perbaikan. Ya, dan pada bagian lain kalau kita bandingkan resiko di dua negara ini resikonya kalau kita bicara hari inilah CPF terhadap tenaga kerja terkait dengan saving, pertumbuhan saving tenaga kerja, terus kemudian retirement income-nya dan home ownership dan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan itu adalah 4 hal yang sebenarnya penting di dalam memelihara tenaga kerja negara yang mensejahterakan rakyatnya. Sehingga perbandingan risiko itu Singapura, meskipun risiko fraud atau korupsi itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, Singapura memiliki sistem pengawasan yang kuat dan hukuman yang tegas yang dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Nah, ini lagi-lagi isu korupsi. Indeks persepsi korupsi dari Singapura 80 lebih, Indonesia 34. Jadi whatever Anda mau susun pakai Tapera, Tapelrum, BPJS, kalau isu-isu korupsi masih berada di situ, Anda tidak akan menyelesaikan. Indonesia tingkat korupsi yang lebih tinggi dengan keterbatasan pengawasan menjadi faktor meningkatkan risiko fraud atau korupsi dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi ini menurut saya bahwa tadi sudah kita jelaskan bahwa ada banyak risiko yang sebenarnya prinsip tagihan, jumlah berapa persen pekerja, berapa persen majikan itu menjadi penting, itu sejalan dengan perkembangan. Singapura sudah melakukannya itu sejak tahun katakanlah 50-an ya, karena CPF ini berdiri tahun 1955, bahkan sudah berdiri ketika negaranya belum merdeka tahun 65 ya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan CPF ini menjadi penting kalau kita mau mengambil modelnya. Nah, ini tantangan buat pemerintahan baru. Are you creating the value or not, gitu ya? Anda mau menciptakan sebuah perubahan dari 3 hal tadi nggak? Mulai dari tabungan, kesehatan, perumahan, dan pensiunan dan seterusnya. Apakah memang kita masih mau berpikiran yang normatif saja? Saya mendengar beberapa hari ini ada model CPF ini mulai dibahas untuk kemudian diambil menjadi satu model. Jadi nggak terpisah-pisah, dipusatkan pada satu tempat, dan kalau memang perlu tidak berada di satu board tapi langsung di pemerintah, itu juga menjadi lebih baik. Tinggal itu merubah undang-undangnya. Karena persoalannya tahun 1945 sampai 2024, puluhan tahun kita nggak bisa memberikan sebuah nilai yang memungkinkan bahwa pekerja kita itu bahagia tinggal di Indonesia. Mereka aman bekerja, mereka merasa dilindungi, dan mereka bisa memiliki satu perasaan kebanggaan yang memungkinkan kemudian kalau kita bicara sektor pelayanan publik menjadi lebih sustainable, menjadi lebih pasti. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau menerapkan sistem-sistem CPF ini, dia akan menjadi lebih baik. Saya yakin di kementerian dan tempat-tempat lain di departemen sudah pernah belajar ini, tapi mereka akan quote and quote bersinggungan dengan konflik kepentingan ketika mereka akan menerapkan model-model strategi yang digunakan oleh CPF. Ini negara kita, mari kita atur sama-sama ya. Jadi sekali lagi mari kita tunggu saja bagaimana perkembangannya, bagaimana solusinya, bagaimana undang-undangnya bila perlu dirubah dan seterusnya. Till then, see you next time. Bye.